Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita semua, Al-Mukarram Ustaz Hudori. Alhamdulillah nanti beliau hadir, agak telat sedikit. Yang kami hormati paling jauh Bapak Ketua RT dari 1 sampai dengan 9. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat serta iman dan Islamnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam pengajian rutin DKM At-Taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini bertempat di RT 09. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehariban kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajar beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari pengurus DKM ingin memberikan sekedar informasi saja berkaitan dengan pembangunan masjid. Ya, alhamdulillah sampai detik ini masih berlangsung, dan alhamdulillah 6 tiang pondasi tambahan sudah terpasang, ditambahkan 2 lagi jadi 8 sudah berdiri, tinggal di granit ya. Granitnya sudah datang kemarin, mungkin kemungkinan besok dipasang karena lantainya juga sudah di granit juga gitu ya. Dan alhamdulillah masjid kita udah agak luas kelihatannya ya. Kalau dari depan aja beda gitu ya. Alhamdulillah walaupun masih ada debu-debu, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dilaksanakan untuk sholat gitu ya. Alhamdulillah kemungkinan ya mungkin karena rencananya itu memang 1 bulan, jadi sampai dengan akhir Januari insya Allah pembangunan sudah selesai gitu ya. Mudah-mudahan tepat waktu karena tinggal menggranit yang tiang 8 tiang pondasi gitu ya. Ada tambahan 2 tiang jadi 8, dan itu pun nanti mungkin ada penambahan di keuangan gitu ya, karena ada penambahan 2 tiang sama penambahan di volume. Sebenarnya harga mah sama, cuman penambahan volume gitu ya. Dan yang kedua nanti laporan keuangan setelah selesai nanti akan kita buat laporannya, nanti kita share di RT masing-masing, tinggal Pak RT-nya share lagi ke warganya masing-masing. Ya alhamdulillah dana yang terkumpul sampai dengan saat ini 132 juta rupiah. Alhamdulillah, walaupun sekarang masih ada ya, tadi ada WA saya lagi masuk 1 juta ya, tapi saya belum laporkan. Alhamdulillah sambil berjalan terus kita tetap menerima donasi ya. Walaupun yang belum, mungkin rezekinya ada hari ini ataupun besok, monggo silakan langsung ke rekening bank BSI kita, monggo langsung silakan, ataupun ke saya juga silakan gitu ya. Alhamdulillah kita masih tetap menerima donasi. Nah itu yang pertama ya, mudah-mudahan pembangunan kita berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan waktunya, akhir Januari sudah selesai. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, insya Allah nanti hari Senin tanggal 27 November kebenaran tanggal merah, kita ada pelaksanaan donor darah ya.
Nah, mungkin dana-dana ini tidak di masjid karena mungkin lagi masih ada pembangunan, jadi kita alihkan ke TPA dulu. Ya, alhamdulillah TPA juga udah selesai pengecatannya, nanti bisa dipakai untuk donor darah gitu ya. Dan alhamdulillah nanti jam 8 sampai dengan jam 12 siang gitu ya. Jadi bapak-bapak yang ingin mendonorkan darahnya monggo silakan datang hari Senin tanggal 27 hari, karena kemarin itu hari libur ya, pas Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi hari libur gitu ya. Kalau pemerintah mah libur nasional itu sampai dengan Kamis baru masuk ya. Kalau yang swasta mah masuk bersama ya, bukan cuti bersama, masuk bersama, termasuk saya ya. Nggak ada cuti bersama ya, jadi kejepit ya, masuk aja, besok libur lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, jadi bapak-bapak yang punya waktu yang ingin mendonorkan darahnya monggo silakan datang hari Senin tanggal 27 November jam 8 sampai dengan 27 Januari jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, alhamdulillah nanti kita karena ingin menyambut bulan suci Ramadan itu awal Maret kalau nggak salah ya. Ya, nanti tinggal nunggu pengumuman dari Kementerian Agama. Jadi punya waktu ya 1 bulan, seminggu lagi nih kan, seminggu lagi itu ya, 1 minggu sebulan lagi. Itu waktu kita nanti insya Allah itu kan tanggal 29 libur lagi tuh kalau nggak salah. Nah itu mah liburnya orang lain ya. Nah itu tanggal merah insya Allah nanti mungkin kalau sudah rapi masjidnya, mungkin nanti kita ada rapat dengan pengurus RT, RW, DKM, serta jamaah untuk persiapan bulan suci Ramadan. Untuk yang persiapan, yang kedua nanti insya Allah kita akan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah karena tadinya ingin tanggal 1 gitu ya, cuman takutnya belum selesai, jadi kita undur ya. Nah, nanti kita rapat kembali di hari Kamis ya kan? Rabu tanggal 29 Januari hari Rabu tanggal merah itu nanti saya share undangannya nanti untuk pengurus RT, DKM, RW dan jamaah bisa hadir dalam rangka untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan dan sekaligus peringatan Isra Mi'raj. Ya mungkin itu saja dari saya selaku pengurus DKM, informasi yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti ketika masuk bulan suci Ramadan semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang dicurahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat panjang umur. Sehingga di malam yang agak mendung-mendung ini ya, agak dingin-dingin, gerah, dingin tapi gerah, kita bisa berkumpul sebagaimana disampaikan oleh MC tadi dalam rangka bertolabul ilmi. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka Allah akan memberikan rahmat yang sangat besar kepada kita sekalian. Semoga langkah kaki kita ke tempat ini akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang mana tidak ada lagi nabi maupun rasul sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nanti ada tiba-tiba ada berita ya viral di ini, wah ada nabi baru. Kemarin kan ada kan ya. Ini selama seumuran kita aja nih, kalau nggak salah saya ngalamin berita-berita itu 4 apa 5 gitu muncul nabi ya, warta ya. Ada yang Nabi Musa deh. Malah kalau lihat itu lebih dahsyat lagi, malaikat ya. Ada juga yang di mana tuh di Kalimantan, luar biasa. Sayuti. Sayuti. Ini nggak pantas banget ya, Sayuti. Kalau kita mau sholawatnya kan, Allahumma sholli ala Sayuti gitu kan. Ya, kayaknya nggak pas banget gitu kan. Dan itu harus kita yakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu dikatakan la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Masyiral muslimin, di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini diawali dengan subhana, hanya adalah maha suci Allah yang memperjalankan. Nah, di sini kok ini mereka putus-putus kekuatan Enggak. Cek. Nah. Iya. Di sini kalimatnya adalah memperjalankan. Jadi ada yang memperjalankan, ada yang diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Adalah Allah ya. Subhanallah, subhana ini kan sifat yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Yang memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya, berarti yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita mau agak teliti ya, atau kita ya lebih peka di dalam menganalisa kalimat ini,
Di situ menunjukkan bahwa Allah dengan segala kekuasaannya yang tidak terbatas, kalau di sini kalimatnya adalah memperjalankan, ya itu suatu yang mudah saja, ya kan? Karena yang diperjalankan ini adalah hambanya. Allah itu adalah pencipta alam semesta. Jadi apapun yang mau dilakukan oleh Allah dengan yang tidak terjangkau oleh nalar manusia, itu pasti bisa dilakukan. Mungkin sebagai perumpamaan sederhana saja, walaupun itu terlalu kecil kalau mau kita bandingkan ya. Walaupun kemarin Ustadz Abu Farah sempat membahas bukan itu perumpamaan memperjalankan, tapi nggak apa-apa, ini kita ambil sebagai satu contoh ya, untuk paling tidak ya, kita mempunyai satu pemahaman logika bahwa ketika bicaranya Allah memperjalankan hambanya, mau dalam bentuk apapun itu pasti bisa ya. Oke, sekarang kita ambil perumpamaan. Kalau ada dikatakan ada keong, tahu keong? Siput bekicot, nah bekicot. Beda kalau bekicot. Nah, kita bicaranya bekicot aja dah. Nah, gitu aja. Bekicot. Kalau di saya dulu keong racun itu, bekicot. Ya, tapi bukan keong racun yang ada lagunya itu, bukan. Nah, kalau ada bekicot ya, dikatakan ada satu berita. Ada bekicot dari sini nih, dari RT 9 pergi ke Tanjung Priuk 2 jam, dalam waktu 2 jam. Nah, kira-kira secara logika ya istilahnya secara langsung gitu ya, orang berpikir pasti nggak percaya. Ya, bekicot kan kalau jalannya aja gitu kan pelan banget gitu kan. Walaupun dia lomba sama kancil menang, lomba lari kancil menang, cerita SD itu menang. Iya, sama pura-pura ya menang ya. Nah, tetapi ketika konteksnya adalah bekicot itu diperjalankan oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kan begitu. Mungkin saja dari sini ke Tanjung Priok bekicot itu bisa sampai dalam waktu 2 jam. Misalkan bekicotnya ditaruh di sepeda motor ya, dibawa oleh Valentino Rossi, fus gitu kan, mungkin nggak sampai 2 jam nyampe ya kan. Nah, itu perumpamaan yang paling sederhana untuk menunjukkan ketika di situ kalimatnya adalah Rasulullah melakukan Isra wal Mi'raj ya, dari Mekah ke mana? Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya, hanya dalam waktu 1 malam. Ya, itu sangat bisa. Karena apa? Karena subjeknya yang melakukan memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya tidak terbatas. Nah, ini maksudnya untuk menambah keimanan dan keyakinan kita bahwa Isra Mi'raj itu adalah bukan sesuatu yang diada-adakan atau bukan merupakan satu peristiwa yang mustahil. Iya. Bahkan saya pernah mendengar ada satu hadis ya, yang makna yang bisa dipahaminya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Mi'raj ya, berarti masih ada di Masjidil Aqsa ya, ditempatkan di Masjidil Aqsa. Itu dia sengaja untuk menciptakan alibi, dia maju ke depan, dia berbicara kepada orang yang berkumpul, wahai hadirin yang kita kira-kira dalam bahasa bebasnya, wahai hadirin, adakah di antara kalian yang berasal dari Mekah? Ada, nunjuk tuh. Kenalkan, saya Muhammad, saya juga dari Mekah. Adakah yang bisa memberi saya minum air, segelas air minum? Ada, diminum. Itu
situasi sebelum Rasulullah Mi'raj. Nah, setelah Rasulullah Mi'raj kemudian sebelum subuh udah ada lagi di kota Mekah, kan besok-besoknya heboh tuh ya. Ada yang bilang ini gila, ada yang bilang membual luar biasa gitu. Sampai ketika beberapa bulan kemudian, karena perjalanan kabilah dagang dari Mekah ke Palestina atau ke mana itu, Baitul Maqdis, ya Masjidil Aqsa itu kan kalau zaman itu katanya sih sekitar sebulan lebih lah ya, artinya 3 bulan perjalanan PP. Ketika kabilah dagang itu sampai ke kota Mekah, itu berita tentang Mi'rajnya Rasul itu masih ramai, masih diperdebatkan. Nah, ketika sampai kepada kabilah dagang tersebut, dia mendengar bahwa oh iya, dulu waktu saya berada di Masjidil Aqsa memang ada orang, malam itu ada orang yang mengaku bernama Muhammad dari Mekah minta air minum, saya berikan. Berarti kan si kabilah itu mah jalan pulang ke Mekahnya masih berhari-hari, berminggu-minggu ya. Tapi juga bisa dibuktikan bahwa Rasulullah itu sudah berada hanya dalam 1 malam, sudah kembali ke kota Mekah. Nah, itu salah satu alibi. Nah, bahkan juga dalam hadis lain ada dikatakan Rasulullah sempat mengatakan, nanti kalau sudah tiba rombongan dagang dari Masjidil Aqsa ke sini ke kota Mekah, mereka terdiri dari sekian orang, ontaknya sekian ekor, dia membawa ini, ciri-ciri orangnya seperti ini, seperti itu. Nah, aku bertemu dengan mereka di malam saat dia sebelum aku dimi'rajkan oleh Allah. Nah, benar, ketika beberapa bulan kemudian sampai kabilah dagang tersebut, benar seperti apa yang diciri-cirikan oleh Rasulullah. Itu menunjukkan satu, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad SAW itu bukan satu berita ya ada. Itulah salah satu kecerdasan Rasulullah SAW, karena dia pasti sudah tahu satu saat kalau ia menyampaikan berita itu pasti banyak orang yang tidak percaya, heboh gitu. Baik. Kemudian ada juga dalam konteks kekinian ya, itu dicoba yang namanya Mi'raj itu coba dikaji secara teori ya, teori apa namanya relativitas ya. Mungkin kalau yang dulu pernah belajar ilmu antariksa kan pernah dengar ya teori relativitas ya. Ada juga yang membayang atau membuat satu asumsi bahwa yang diperjalankan oleh Allah Rasulullah itu bukan materinya, bukan zat jasad Rasulullah. Karena kalau suatu benda dibawa dengan kecepatan cahaya saja itu akan hancur, halus ya, jadi debu gitu kan. Bisa juga kayak begitu ya. Nah, lalu coba kita kembali bicara kekuasaan Allah yang memang sangat memungkinkan. Dulu kita kalau mau mengirim satu apa namanya benda ya, katakanlah dokumen lah, dulu kita bicaranya dulu itu harus diapain? Harus dibawa ke kantor pos, dikirim, tulis alamatnya, beli perangko, ceplok. Yang apa nih Pak? Yang kilat ya. Insya Allah 2 minggu katanya. Ya, dikirim tuh Amerika 2 minggu baru sampai. Kemudian dibalas suratnya 2 minggu lagi. Jadi sebulan tuh kita mengirimkan informasi dan kita mendapatkan balasan informasi itu selama sebulan.
Tapi sekarang cukup dokumen itu kita kirimkan dalam bentuk soft copy, kita nggak usah lah pakai ini, pakai WA aja ya, nggak sampai 2 detik nyampe ke sana. Nah, ketika yang nerima di Amerika, kemudian ya kalau dia mau print bisa saja, maka tercetaklah dokumen tersebut sesuai aslinya. sesuai aslinya. Nah, itu bicara rekayasa manusia, apalagi kalau bicara rekayasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maksudnya penekanan di sininya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau ditinjau dari segi kekuasaan, ini adalah satu hal yang sangat mudah. Makanya kalimatnya asra, memperjalankan. Jadi kalau kita analogikan tadi, sangat mungkin bekicot dari sini ke Tanjung Priok 2 jam sampai, karena bekicotnya dibawa pakai motor sama siapa? Sama Valentino Rossi. Kalau Rasulullah kan naik burung ya. Nah, seperti apa burung itu, bagaimana gambarannya ya? Saya sendiri juga belum mendapatkan tafsiran yang pasti. Artinya ya burung itu adalah satu kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah untuk membawanya ke Sidratul Muntaha. Oke. Kemudian kita coba bicara secara teori relativitas. Ya, karena zaman sekarang ini kan ilmu pengetahuan tentang antariksa itu sudah sangat canggih ya. Jadi manusia itu sudah bisa menghitung berapa jarak planet-planet yang paling jauh dari bumi ini. Nah, kita cek dulu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 kilometer per detik. Nah, jadi kalau 300.000 kilometer per detik, bumi ini kelilingnya, lingkaran bumi itu 40.000 kilometer. Jadi cahaya itu 1 detik bisa mengelilingi bumi itu sampai 7 kali putaran. Nah, coba bayangin itu. Ya. Bisa dibayangin ya, takut nggak kebayang. Ya, puyeng lah. Iya, pokoknya puyeng lah gitu kan. Jadi kalau kita mengelilingi bumi pakai pesawat yang paling cepat, 1 putaran itu bisa sekeliling bumi itu paling cepat pakai pesawat supersonik ya, kira-kira 24 jam keburu berapa deh? Nggak keburu ya? 24 jam. Ya anggaplah nanti ada pesawat yang paling cepat 24 jam, baru 1 kali. Nah, kalau cahaya ini 1 detik 7 kali, luar biasa ya. Lalu coba dikaitkan, kalau seandainya Rasulullah diperjalankan dengan menggunakan 1 kendaraan yang kecepatannya dengan kecepatan cahaya. Nah, coba kita hitung-hitung. Iya, belum nyampe juga, karena waktu yang dimiliki oleh Rasulullah untuk Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, anggaplah ba'da Isya dari jam 8, dia subuh udah ada lagi di Masjidil Aqsa jam 4. Berarti 8 jam dia punya waktu bolak-balik. Artinya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu cuma 4 jam. Nah, kalau menggunakan teori relativitas dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, maka sejalan 4 jam itu Rasulullah menempuh jarak 4.320.000 km. Padahal jarak planet terluar Neptunus saja lebih dari itu. Berarti gak nyampe tuh kalau Rasulullah Mi'raj dengan menggunakan kecepatan cahaya atau teori relativitas. Ya, artinya ada ilmuwan yang mengatakan bahwa
Allah melakukan ini semuanya di luar dimensi manusia. Gitu. Nah, kalau sudah bicaranya di luar dimensi, ya apapun yang tidak sampai dalam nalar kita, ya itu pasti bisa. Karena di luar dimensi. Kalau udah bicara di luar dimensi kan nggak perlu ruang, nggak perlu waktu, ya kan? Nggak perlu apa lagi? Rumus. Pokoknya kalau udah bicaranya di luar dimensi, itu nggak perlu jarak, nggak perlu ruang, nggak perlu waktu. Ya, apapun bisa dilakukan, bisa terjadi. Nah, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwa di langit dunia Rasulullah ketemu Nabi Adam, kemudian ketemu dan terakhir ketemu Nabi Ibrahim, ya itu bisa saja kan tadi saya katakan adalah bicaranya konteksnya di luar dimensi. Ya kan kalau kita bicara Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi pendahulunya, nabi itu kan sudah meninggal semua, ya kan? Berarti ya bertemu dengan ruhnya atau apalah yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teori ini memberikan satu pemahaman atau keyakinan kepada kita bahwa yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang sangat mudah, ya. Kan dalam ayat lain juga sering kita yang kalau kita baca surat Yasin kan ya, wa iza arada syai'an ayyatula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu cukup berkata kun, jadilah, maka terjadilah. Itu kalau bicara penciptaan di situ ya, kalau bicara penciptaan. Baik. Nah, kira-kira sudah tidak ada lagi kan ya keraguan-raguan di dalam hati kita mengenai peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian juga di sini saya ingin mengatakan juga ini kan adalah ayat firman Allah. Yang namanya ayat Al-Quran itu statusnya adalah qat'i, mutlak kebenarannya, ya. Jadi tidak ada, kalau kita bicara ayat Al-Quran di situ tidak ada yang tidak benar, semuanya pasti benar atau qat'i. Makanya Al-Quran itu sendiri diawali dengan kalimat Zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi semua ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan segala sesuatu itu tidak ada yang perlu kita ragukan. Bahkan kita tidak boleh meragukan. Bahkan sampai kepada ayat-ayat yang berisi tentang peristiwa yang di luar logika, yang di luar nalar, kita harus yakin dan percaya. Terkadang, bukan terkadang ya, ada yang kebenarannya itu baru terbukti setelah sekian ribu tahun. Itu ada ya. Yang paling jelas kan ketika bicara tentang apa? Fir'aun, ya. Fir'aun itu kan di Al-Quran dijelaskan, ya kan, bahwa dia ditenggelamkan oleh Allah dan jasadnya itu diabadikan untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu benar, gitu kan ya. Berarti kan ketika Al-Quran itu diturunkan sebagai wahyu kepada Rasulullah SAW kan berapa ribu tahun yang lalu? 1446.
tahun yang lalu ya. Tetapi kan baru beberapa puluh tahun yang lalu ilmuwan yang menemukan jasad Fir'aun di dasar Laut Merah. Itu benar terbukti. Nah, tetapi disitulah telitinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad Fir'aun yang ditemukan waktu itu diangkat ternyata banyak mengandung garam, sehingga di situ garam itu berfungsi juga sebagai pengawet daripada jasad tersebut, sehingga secara ilmiah pun masuk di akal gitu. Nah kemudian setelah dicek dengan apa ilmu, kalau yang ngecek bisa mengetahui umur satu benda dengan apa warnanya. Dan kalau para ahli purbakala ketika menemukan benda-benda di dalam tanah kan ada tuh alatnya bisa ngecek. Oh ini benda ini udah berumur sekian ribu tahun. Gitu kan. Nah, itu ternyata terbukti. Terbuktinya kapan? 1400 tahun lebih setelah Al-Quran mengabarkan tentang peristiwa Fir'aun tersebut. Nah, jadi rugilah orang-orang dulu yang tidak percaya ketika mendengar mendapatkan penjelasan ya bahwa Nabi Muhammad seperti ini seperti itu. Nah bahkan ada satu peristiwa yang sangat menarik. Kan salah satu mukjizat Nabi Muhammad, dia bisa membelah bulan, bisa membelah bulan. Terakhir ada informasi NASA berhasil memotret bulan dengan resolusi yang sangat tinggi. Di situ terlihat retakan bulan. Artinya bulan itu pernah terbelah. Nah, ada suatu kejadian ketika seorang non-muslim mendengarkan cerita atau kabar bahwa Nabi Muhammad pernah membelah bulan, itu langsung dilempar Al-Quran. Allah, ini agama yang gak masuk di akal. Mana ada manusia bisa membelah bulan? Ya kan, dia udah dilempar ke Al-Quran. Nah kemudian beberapa tahun kemudian dia menonton satu acara yang kira-kira seperti National Geographic Channel ya. Nah itu yang meliput tentang adanya kemungkinan bahwa bulan itu pada periode tahun sekian itu pernah mengalami pembelahan. Langsung terkejut. Inikah yang dulu dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah membelah bulan? Nah kemudian ada manuskrip yang tersimpan di satu kerajaan Mughal di India, yang dulu salah satu rajanya adalah Sultan Akbar. Itu ada manuskrip disebutkan bahwa ada raja dan rakyatnya yang saat itu menyaksikan peristiwa bulan itu terbelah. Berarti peristiwanya itu pada saat Rasulullah ditunjukkan mukjizatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada manuskrip. Ketika dicek kejadiannya, persis kejadiannya adalah ketika pada masa Rasulullah ya, ditunjukkan mukjizatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah guru kita sudah datang ya. Kebetulan memang udah mau dihabisin nih. Nah, ya, jadi intinya adalah saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj, baik ditinjau dari akidah yang berkaitan dengan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, kalau hanya memperjalankan manusia dari bumi ke Sidratul Muntaha, itu adalah suatu hal yang sangat mudah. Bahkan kalau kita mau kaitkan dengan teori relativitas, itu juga sangat mungkin, tetapi dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan cahaya. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semakin menambah keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita menjadi
umat Islam yang cerdas gitu ya. Selain bertakwa ya juga menjadi umat Islam yang cerdas. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Kalau sampai belum datang sih nyampe juga. Air laut. Pasar hijau taruh situ, ini miring kelihatan. Udah dipencet belum? Udah dapat setengah jam. Sesuatu lah. Bukan dipencet ya, dipencet. Touch gitu. Ya pas. Sentuh. Oh, langsung ditutup dulu. Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil hakir rahmanir rahim liridha illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Iman Basuki dan jajarannya,
dan juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Juga yang kita hormati Bapak RW dan jajarannya, Bapak RT dan jajarannya, yang mudah-mudahan selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, yang selalu menghadirkan berbagai macam nikmat dan selalu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin. Allah lipat gandakan karunia-Nya, rahmat-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita semua. Dan semoga kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang tetap dalam iman takwa sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam memperingati peringatan Isra wal Mi'raj ini sebetulnya berkaitan dengan masalah iman. Kalau orang yang beriman seperti halnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat Abu Bakar, sesungguhnya aku telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lalu aku mendapatkan perintah tentang sholat 5 waktu. Apakah engkau percaya, wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Sodakta ya Rasulullah. Engkau benar ya Rasulullah, beriman. Dan ini masalah iman inilah yang menjadi satu hal mendasar, sehingga perintah Allah kita laksanakan dengan kesungguhan atau tidak, larangan-larangan Allah kita tinggalkan dengan kerelaan atau tidak, aturan-aturan Allah juga sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita laksanakan dengan ridho atau tidak, bergantung dari iman. Maka kalau dibahas masalah iman ini, banyak para alim, para ulama dengan penjelasan-penjelasan yang sebetulnya supaya mudah difahami. Misalnya menggambarkan iman, Islam dan ihsan itu seperti pohon.
Ada seorang ulama menggambarkan iman itu ibarat akar pohon. Sehingga karena akar itu di dalam tanah, dia tidak terlihat. Saya pakai jubah, pakai surban, pakai peci putih. Apakah iman saya lebih kuat dari saudara yang lain? Belum tentu. Karena yang tahu tentang iman kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak terlihat karena adanya di dalam hati, seperti akar tadi di dalam tanah. Ada orang mengatakan, mari kita kuatkan iman kita kepada Allah. Benar, tapi diri kita juga imannya yang punya penilaian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenyataannya kita diuji susah, kadang-kadang berkeluh kesah, resah, gelisah, gundah gulana, apalagi kalau tidak punya duit. Jadi imannya masih lemah. Ini iman di dalam tanah, sehingga pohon itu akan kuat. Dengan angin kencang dia tidak mudah tumbang. Itu juga tergantung daripada kuatnya akar. Kalau akarnya tidak kuat, maka ada angin gampang tumbang. Banyak ada angin agak kencang dikit, pohon di pinggir-pinggir sungai pada rubuh. Karena akarnya kurang kuat. Akarnya belum kuat. Kemudian ihsan, kalau pohonnya ini Islam, syariatnya ya apa yang diwajibkan dalam tuntunan agama ini syariat, ada sholat, ada puasa, ada haji, ini pohon bisa terlihat oleh kita. Buahnya itu adalah ihsan. Ini sebetulnya kan digambarkan yang mudah saja sebetulnya, supaya kita itu mudah memahami tentang iman kita. Kalau kita harus menguatkan iman kita supaya kokoh, itu memang benar, karena semua pohon dan buah tadi bagaimana akar. Kalau akarnya sudah kuat, sudah kemana-mana, tidak mustahil buahnya akan banyak. Imannya kuat, buahnya akan banyak. Ihsan, amal solih. Maka iman itu bisa dikatakan berkaitan dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meyakini bahwa hanya Allah lah Tuhan semesta alam, meyakini bahwa yang menciptakan dunia seisinya, bahkan langit dan segala yang ada di atasnya, atau semua yang ada di langit, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu mudahnya bagi Allah untuk menghancurkan apa yang diciptakan. Jadi logikanya kita membuat saja bisa, apalagi menghancurkan. Kita bikin rumah bisa menghancurkan lebih mudah, lebih gampang menghancurkan. Bahkan orang gila saja malah bisanya menghancurkan. Jadi menghancurkan ini lebih mudah daripada membuat. Sehingga kalau Allah menciptakan langit dan bumi, ada yang tidak percaya dengan datangnya kiamat, semua akan dihancurkan. Bagi Allah menciptakan saja bisa, apalagi menghancurkan, lebih mudah. Manusia jerih payah bikin rumah sekian miliar, berapa ribu rumah. Dengan cara Allah begitu mudah, habis sekejap. Maka menghancurkan itu lebih mudah. Ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tentang Islam, tentang syariat, seperti pohon. Pohon ini bisa kita lihat.
Seperti kita melakukan sholat berarti Islam. Kita puasa Ramadan berarti Islam. Kita sholat Jumat berarti Islam. Terlihat. Kita bisa mengeluarkan zakat, termasuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ini berarti terlihat. Boleh disaksikan oleh siapapun. Wong kita sholat jamaah nggak ditutup-tutupi. Puasa Ramadan memang diperintah ya, juga nggak ditutup-tutupi. Kita puasa Ramadan. Beda dengan iman tadi, adanya di dalam hati, sedangkan pengamalan daripada iman itu adalah Islam, wujud syariat yang kita kerjakan. Baru yang ketiga, ihsan ini buahnya. Kalau imannya sudah kuat, maka akan terlihat dari kita menjalankan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau iman kita sudah kuat, maka juga ihsan kita, buahnya dari iman itu akan terlihat dengan amal-amal sholih kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, loyalitas kita tentang agama, saling menolong di antara kita, saling membantu, berbuat baik dengan tetangga, kanan kiri depan belakang. Ini buah daripada iman, namanya ihsan. Ada lagi yang menggambarkan iman itu seperti setrum. Tapi jangan khawatir kesetrum, gara-gara iman kayak setrum nih, wah ini takutnya trum. Ada yang menggambarkan iman itu seperti arus listrik. Dia tidak terlihat karena dia ada di dalam kabel. Di kabel itu mau mati lampu mau enggak, ada setrumnya atau tidak, tetap terlihat sama. Bisa terlihat itu ada isinya, ada setrumnya. Kalau lampunya nyala, dipasangin juga nyala, jangan dipegang, bahaya itu. Mau buktiin pegang, wah ini bahaya. Lampu nyala, nah, kemudian terang atau tidaknya lampu itu tergantung dari besar kecilnya arus. Sama imannya kuat, sama dengan setrumnya tadi kuat, lampunya akan terang. Kipas angin nyala, AC juga nyala. Kalau imannya lemah, nggak kuat, AC nggak bisa nyala, kipas nggak bisa nyala, lampu juga redup, bahkan gampang merusak elektronik. Nah, ini sama, orang yang imannya lemah mudah membuat kerusakan. Ada ulama juga yang menyimpulkan 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menjadikan iman kita ini senantiasa kokoh, tidak mudah goyah. Jadi ada setidaknya 3 hal, walaupun banyak sekali, tapi setidaknya ini ada 3 hal yang mampu menjadikan iman kita kokoh, tidak mudah digoyahkan. Apa? Yang pertama, senantiasa menambah dan menambah ilmu, sehingga selalu tholabul ilmu. Tambah ilmu kita tentang tauhidnya kepada Allah melalui guru-guru kita. Tambah ilmu kita tentang ilmu syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah ilmu kita tentang sejarah bagaimana perjalanan para nabi, para rasul Allah, sehingga mendapat kemuliaan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tholabul ilmi ini salah satu cara menjaga iman kita tetap kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan yang jarang-jarang tholabul ilmi, diem di rumah, gak pernah kemana-mana. Yang lain tholabul ilmi, gak ikut tholabul ilmi, gak taunya judi di online. Rumah kejual, tanah kejual, motor kejual. Na'udzubillahi min dzalik.
Setidaknya kalau kita tolabul ilmi, kita punya rem. Jadi kita punya pakem. Ada maksiat nggak gampang tergelincir. Walaupun ada juga yang tergelincir, tapi setidaknya kita punya rem. Kalau mau ngerem, insya Allah kita tidak akan tergelincir. Ini yang pertama. Yang kedua, senantiasa merenungkan ayat-ayat Allah kauniyah tentang kejadian-kejadian alam yang sering terjadi, yang kita lihat, yang kita dengar, mau langsung atau tidak langsung, yang kita rasakan. Ini namanya ayat-ayat kauniyah, tentang bagaimana alam semesta. Kita renungkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dunia itu tidak kekal, dunia itu pasti akan hancur, bahwa manusia itu juga tidak ada yang abadi. Cepat atau lambat kita ini antri, tinggal nunggu malaikat daftarnya kita di tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa. Bahkan malaikat ini pun ya sudah warawiri saja ngelihat kita, kayaknya rada gemes-gemes gimana gitu. Kayaknya ini gemes-gemes. Apa kalau pengen nggak ketahuan operasi plastik tadi? Jadi malaikatnya biar bingung. Di situ tinggal nunggu jadwal. Kalau sudah waktunya, mau diundur nggak bisa, dimajukan juga tidak bisa. Nah ini merenung, senantiasa kita merenung tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang alam semesta. Kenapa banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang di luar dari akal manusia. Bahasa sekarang di luar nurul. Di luar nurul. Jadi tidak sesuai nalar manusia. Yang ketiga, senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di segala sesuatu tanpa kesungguhan, maka niscaya tidak akan bisa terwujud. Di apa-apa tanpa kesungguhan tidak akan terwujud. Niat kita mau ibadah, kalau tidak punya kesungguhan nggak jadi. Malam ini mau tahajud 40 rakaat, niatnya sudah ada. Pas begitu tidur alarm bunyi, disetel jam 1, bangun. Ya ada pilihan ini. Ada sejadah apa ngambil wudhu? Ngambil sejadah apa ngambil wudhu? Apa ngambil selimut? Akhirnya yang diambil sejadah tapi buat selimut. Ini jadi tidak punya kesungguhan. Sudah niat, kan kalau niat dapat pahala, malaikat juga capek nyatetnya. Ngapain niat-niat doang ini? Kata malaikat nih, oh ini kayaknya mau main-main nih, ngeledek ini. Jadi senantiasa punya kesungguhan. Tolabul ilmi, bagaimana kita hidup dan benar-benar menghidupkan syiar. Ada di dalam diri kita ingin punya andil bagian dalam syiarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana syiar kita ini benar-benar hidup, benar-benar makmur. Jadi punya andil bagian di situ. Niatnya ada, tinggal dilanjutkan dengan kesungguhan. Puasa ada sudah punya niat, malam sudah sahur, paginya diajak sarapan, ayo. Padahal sudah niat. Sudah sahur juga. Pagi diajak ngopi, ayo. Alhamdulillah. Ini jadi kesungguhan itu perlu untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan dengan 3 perkara tadi kita senantiasa menambah ilmu. Yang kedua, senantiasa merenungi semua kejadian-kejadian yang Allah wujudkan sebagai peringatan, sebagai qadha dan qadar, sebagai teguran, bahkan ada yang menjadi hukuman bagi masyarakat yang benar-benar
ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang ketiga, bagaimana kita selalu punya kesungguhan dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un ilailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihimussalam. Sayulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir al-Balya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Somadani Syekhi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhiriz zaman. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Tuma ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mimma syarikil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir kuburahum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi wa jasadi. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Liridhoillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah ya alim, subhanallah ya karim, 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 subhanallah ya
Subhanallah ya Karim, Subhanallah ya Alim, Subhanallah ya Karim, Subhanallah ya Alim, Subhanallah ya Karim, Subhanallah ya Alim, Subhanallah ya Karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya azimal mu'adzam, ya dzal jalali wal ikram. Ya azimal mu'adzam, ya dzal jalali wal ikram. Ya azimal mu'adzam, ya dzal jalali wal ikram. Ya azimal mu'adzam, ya azimal mu'adzam, ya dzal jalali wal ikram. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.